Hai teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang fonetik bahasa Arab. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas dua topik. Yang pertama yaitu jenis fonetik, yang kedua adalah alat bicara. Selanjutnya adalah fonetik dalam bahasa Arab. Ada ilmun yang berarti ilmu, al-aswat jamak min sautun yang artinya bunyi, maka ilmu al-aswat adalah ilmu bunyi. Jadi fonetik dalam bahasa Arab adalah ilmu al-aswat atau ilmu bunyi. Selanjutnya adalah pengertian fonetik. Secara umum, fonetik adalah suatu kajian ilmiah tentang bunyi-bunyi suatu bahasa. Sedangkan secara istilah, fonetik adalah ilmu bahasa yang mempelajari semua bunyi bahasa dan bagaimana bunyi bahasa yang bersangkutan dihasilkan oleh alat ucap. Dari dua pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa fonetik ini adalah ilmu yang mengkaji tentang bunyi bahasa dan bagaimana bunyi bahasa itu dihasilkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 3 jenis fonetik. Fonetik dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah fonetik organis atau artikulatoris, yang kedua adalah fonetik akustis, dan yang ketiga adalah fonetik auditoris. Fonetik artikulatoris itu apa sih? Fonetik ini menjelaskan bagaimana mekanisme alat-alat bicara pada manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa. Jadi, artikulatoris ini menjelaskan cara kerjanya alat-alat bicara pada saat menghasilkan bunyi. Pada fonetik ini berkaitan dengan alat ucap manusia, karakter tiap alat ucap, dan perannya dalam menghasilkan bunyi. Dan fonetik ini juga lebih menuju kepada ilmu biologi atau ilmu tentang makhluk hidup. Dan yang kedua adalah fonetik akustis. Fonetik akustis ini mempelajari tentang bunyi bahasa sebagai peristiwa fisik atau fenomena alam. Fonetik akustis di sini mengkaji bentuk getaran, frekuensi getarannya, bagaimana pengaruhnya pada alat penerimaan lawan bicara. Dan fonetik ini lebih mengacu kepada ilmu fisika atau ilmu alam. Dan yang ketiga adalah fonetik auditoris. Fonetik auditoris ini mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa itu oleh telinga. Jadi fonetik auditoris di sini mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan bunyi itu bisa diterima oleh telinga pendengar dan berpengaruh kepada pendengar atau lawan bicara kita. Nah, fonetik auditoris di sini juga lebih mengacu kepada ilmu kedokteran, bidang kedokteran atau neurologi, yang berfokus pada otak dan sistem saraf. Dari ketiga jenis fonetik ini, yang lebih berpengaruh dan lebih berurusan pada ilmu linguistik, pada dunia linguistik adalah fonetik artikulatoris atau fonetik organis.
Karena fonetik inilah yang berkenaan dengan masalah bagaimana bunyi-bunyi itu dihasilkan oleh alat ucap manusia. Nah, di sini ada ilustrasi perbedaan di antara 3 jenis fonetik. Bisa dilihat yang pertama merupakan fonetik artikulatoris. Yang saya jelaskan tadi bahwa fonetik ini mengkaji bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan oleh alat ucap. Dari mana bunyi-bunyi itu bersumber. Lalu yang kedua adalah fonetik akustis. Di sini bisa dilihat fonetik akustis ini adalah getaran gelombang suara yang dihasilkan di udara. Dan yang ketiga adalah fonetik auditoris. Fonetik auditoris ini merupakan mekanisme bagaimana bunyi-bunyi yang dihasilkan itu diterima oleh lawan bicara kita atau pendengar. Baiklah, materi yang selanjutnya adalah tentang alat bicara. Apa sih itu alat bicara? Alat bicara adalah organ manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi bahasa. Alat bicara manusia ini terdiri dari sistem pernafasan, kerongkongan, dan rongga mulut, hidung, dan tenggorokan yang kemudian membuat kita mampu untuk menghasilkan bunyi. Di sini bisa dilihat gambar di sini menunjukkan beberapa alat bicara yang ditunjukkan oleh panah. Ada langit-langit keras, ada gusi, bibir atas, gigi bawah, bibir bawah, ujung lidah, daun lidah, depan lidah, tengah lidah, kerongkongan, pita suara, pangkal tenggorok, epiglotis, faring, akar lidah, belakang lidah, rongga mulut, anak tekak, langit-langit lunak, dan rongga hidung. Nah, sedangkan alat bicara atau alat ucap dalam ilmu fonetik disebut sebagai artikulator. Di sini artikulator terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah artikulator aktif dan yang kedua adalah artikulator pasif. Artikulator aktif itu adalah alat ucap yang bisa bergerak dan dipergunakan untuk menghasilkan bunyi bahasa. Contohnya adalah lidah dan bibir. Dan yang kedua adalah artikulator pasif. Artikulator pasif adalah alat ucap yang tidak bisa bergerak, tetapi disentuh atau didekati oleh artikulator aktif dalam menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. Contohnya adalah gigi atas dan langit-langit. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses terjadinya bunyi bahasa. Pertama dimulai dari yang paling bawah, yaitu proses aliran udara atau proses keluarnya bunyi dari paru-paru. Ketika kita bernafas, kita menarik udara dari luar, diproses oleh paru-paru. Lalu proses yang kedua adalah proses pembunyian, proses fonasi, yaitu proses lewatnya bunyi dalam tenggorokan. Nah, setelah pengolahan udara dalam paru-paru, udara itu akan melewati tenggorokan. Lalu proses yang ketiga adalah proses artikulasi.
Proses artikulasi yaitu proses terbentuknya bunyi oleh artikulator. Nah, setelah melewati proses fonasi atau lewatnya bunyi dalam tenggorokan ini, udara akan terbentuk oleh artikulator atau proses artikulasi yang dilakukan oleh alat ucap tadi. Lalu yang terakhir adalah proses oronasal. Proses keluarnya bunyi melalui mulut atau hidung. Baiklah, setelah melakukan proses artikulasi tersebut, udara ini akan keluar melalui mulut atau hidung, yang dimana itu akan menghasilkan bunyi bahasa. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, bisa ditaruh di komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.